Oke, selamat datang di YouTube gue. Perkenalkan, nama gue Isal Awan. Kali ini gue mau bikin series yang berjudul Manusia Biasa, yaitu sebuah percakapan terkait gimana sih kita sebagai manusia untuk mencapai cita-cita kita, tapi yang achievable dalam artian ya kita manusia biasa gitu loh. Entah lo kerja di suatu perusahaan, atau lo kerja di instansi mana, atau berbisnis dan lain sebagainya yang masih achievable dalam artian nggak yang tinggi banget lah untuk kita achieve, kayak mungkin lo anak pengusaha atau lo memiliki income yang miliaran. Itu kita di sini lebih ke manusia biasa yang jadi inspirasi tapi dalam artian masih achievable gitu. So di first episode ini gue ngundang temen gue di Manusia Biasa ini. Kita ngebahas tentang sebuah company yang kemarin baru viral di Twitter, dan ini juga masih company gue. Langsung aja kita spill di MNC Media Group. Kita lebih ke sharing session yang positif, ya dalam artian ya edukasi kepada para teman-teman manusia biasa buat plus minusnya kerja di media seperti ini. Biar nggak lama-lama, langsung aja gue sambut temen gue, Abai. Thank you bro for coming for the first YouTube. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nah, tadi kan gue udah ngejelasin tuh manusia biasa lah, pasti paham lah, kayak ini lebih ke YouTube sharing session buat para pencari kerja atau yang mau job seeker yang lagi bingung. Intinya kayak buat orang yang lagi jati dirinya masih bingung untuk ke arah mana, dengan percakapan di sini lebih ngebantu mereka yang masih bisa lah untuk digapai gitu. So, yang pertama gue mau tanya, gimana kabarnya? Kabar gue sejauh ini sih baik, alhamdulillah sehat. Kabar lu sendiri gimana? Gue juga baik, alhamdulillah ya. Gitulah ya, kayak ya tetap mencari peluang di mana-mana lah. Sebagai anak media pasti kan kita nggak hanya cukup di satu tempat ngerasa cukup via income ya. Oke, gue mau tanya dari pertama lo masuk nih. Kan sekarang lo kerja di MNC Group, kita bagian yang grupnya gitu loh. Kita ngehandle 4 TV-nya. Dan mungkin percakapan kita ini beda sama orang yang kerja di RCTI-nya atau kerja yang sebagai di luar kreatif. Nanti lo mungkin ceritain background lo. Intinya kita mau disclaimer pertama-tama mungkin beda lah ya. Ini dari sudut pandang kita. Oke, pertama mungkin lo bisa kenalan nih background sekolah lo orang mana dan lain sebagainya, dan hingga akhirnya lo bisa ke MNC Media lo gimana? Oke. Perkenalkan, nama gue Abai, Mufli Akbar, biasa dipanggil Abai. Gue tinggal ya di Kebonjeruk, untungnya deket juga dari kantor, pas banget. Backgroundnya itu dulu gue sekolah di Binus Kemanggisan, dan prodinya komunikasi Binus. Oke. Dan sekarang gue kerja di MNC TV bagian bagian apa? Bukan di virtual. Iya benar, virtual sebagai art director. Dan kita baru masuk MNC TV karena ada perpindahan lah yang nggak perlu kita ceritain. Intinya dulu kita masih grup, sekarang ke tadinya unit unit dilebur jadi masuk ke 3 TV. Oke. Tadi lo di bidang kreatif ya? Iya, bagian produksi lah. Bagian produksi kreatif. Lu awal mula lulus dari Binus tahun 2021. 2021 lo langsung kerja di mana nih waktu itu? Atau lo magang dulu di mana hingga akhirnya lo mutusin MNC Media nih gue daftar? Oke, kalau dari gue sendiri, karena bisa dibilang gue itu kalau buat study gue kurang bagus lah, maksudnya standar-standar aja. Jadi kalau gue ngandelin dari IPK gue yang gue pikir saat itu nggak make sense lah kalau gue bisa langsung dapat kerja. Jadi gue selain pas skripsi itu, gue udah langsung nyari tempat magang. Oke, jadi pertama lu skripsi magang di? Iya, gue skripsi freelance sih sebenarnya, lebih ke freelance. Jadi sambilan ngerjain skripsi, sambilan freelance di apa sih namanya, kayak motion graphic gitu, online. Oh, lu freelance online. Tapi ini untuk lu proses magang kan, kita kalau lulus mau magang, atau ini iseng lu nyari income? Enggak, jadi gue di kampus gue itu emang udah ada program magang selama 1 tahun full. Tapi di luar dari itu, pas gue skripsi, di situ gue udah mikir, gue mau kerja jadi apa ini, sebagai apa? Karena kalau gue ngandelin dari IPK gue, dari basicnya, maksudnya nilai-nilai yang dari kampus doang, kayaknya
company mana yang bisa nerima itu gitu. Oke, Kan? oke. Karena kan sekarang ini aja apa namanya, kita lulus aja minimal harus udah 1 tahun pengalaman ibaratnya Iya, kan. iya, Kan iya. tahu sendiri kan kalau mau ngelamar. Nah, dari situ gue juga udah mikir, nah gue mau kerja di bidang apa nih. Akhirnya gue tekunin, gue belajar dari tutorial YouTube segala macam, ikut kelas-kelas online. Abis gitu ya udah gue coba apply, keterima jadi freelance animasi gitu, di animasi. Keren sih. Jadi lu jadi prodi komunikasi untuk dapat freelance animasi pasti lu ngelawan The Cafe gak sih? Iya, sebenarnya Iya. sebenarnya sih itu. Bener gak sih itu kayak Sebenarnya itu, cuman kan karena gua apa namanya, ya rezeki sih sebenarnya. Ya, faktor rezeki juga usahanya kali. Maksudnya gua kan ngumpulin sertifikat gitu. oke, kayak kelas-kelas online ya. Kelas-kelas Yang online. jadi pertanyaan, Hmm. kenapa lu mau ke TV sedangkan lu udah punya yang freelance online jadi animasi ini? Tadinya gua kerja di freelance itu emang gaji yang pas gua dapet itu nggak terlalu banyak. Oke. Terus juga akhirnya gua mutusin kerja di 2 perusahaan, dan itu awal-awal gue nikmatin, cuman lama kelamaan badan gue tuh kayak ya mulai capek lah, karena kan Ya, karena freelance ya. maksudnya pagi ngerjain ini, terus malam juga kadang masih dikerjain kerjaan yang satunya. Jadi gue mutusin kayak lebih baik kayaknya gue coba kerja di kantor, build karir, pas gitu bisa naik ke jenjang-jenjang berikutnya sih. Jadi Ini gitu. berarti buat masukan para orang-orang yang lagi mikirin kerja freelance yang nggak terikat itu juga plus minus ya. Plus minus, benar. Minusnya itu berarti dari sisi lo tadi waktu lo lebih banyak terkuras. Benar. Lo nggak kerja nggak dapat duit, ya nggak sih? Iya, benar. Karena lepasan banget. Lepasan banget, dan waktu itu sempat ditawarin buat jadi full time, cuman gue dapat opportunity yang lain di The ITV waktu itu. Oh, jadi sebelum ke MNC lo freelance, lo nggak ngerasa oke, terus lo nyoba ke TV, DAI TV, DAI TV selama di Pantai Indah Kapuk selama gue kerja di situ selama 3 bulan. Oke. Cuman pas dari situ gue dapet tawaran dari HR-nya MNC. Oh, Buat baru langsung 3 bulan nih. Baru 3 bulan di sana. Oke. Jalan 3 bulan di offering sama HR MNC. Akhirnya Oke. ya karena offeringnya cocok dan deket dari rumah, kan gue rumah Kebon Iya Jeruk. sih. Pas banget MNC di Kebon Jeruk. Jadi ya Jadi itu salah satu faktor ya. iya, salah satu faktor. Kayak selain masalah income dan company yang gede, Lokasi jarak dari Oke. rumah ke kantor make sense lah. Oke. Sekarang kita langsung ke awal mula lu dapet panggilan HR dari MNC. Lu daftar dari mana tuh? Gue sih kurang inget ya. Dulu kan gue nge-apply cukup banyak ya, nggak ada kerjaan, nggak ada apa dulu Boleh ya. di-spill nggak lu via apa tuh platformnya? Kayaknya sih LinkedIn. Cuman Sama-sama, gue juga LinkedIn. buat spesifiknya gue juga lupa, karena gue waktu itu ngelamar di banyak company, dan ya mungkin karena background gue cocok, jadi di offering sama HR MNC itu. Ada ini nggak jarak? Kan lu ke LinkedIn itu pasti ke HR-nya atau ke company-nya yang pertama? Gue kayaknya nyari dari post. Nah, buat temen-temen Oke. nih, menurut gue ya, kalau kita nyari kerjaan itu nggak hanya dari, kan biasanya kita langsung nyari tuh kerjaan apa, langsung keluar kan perusahaan-perusahaannya. Nah, kita juga bisa sih sebenarnya itu buat nyari di posannya mereka. Jadi HR-nya, nggak cuma company doang ya? Iya, jadi kan kadang HR itu buka lowongan Benar. keywordnya sih Iya. yang penting. Jadi keywordnya kita tahu nih dia ngebuka lowongan sebagai apa. Nah, kita cari tahu di situ. Jadi bisa langsung ke HR-nya itu. Oke, benar. Selain kan kalau ke perusahaan kadang belum tentu dibaca. banyak soalnya kan. Iya. Nah, kalau di posannya mereka kan karena mereka dia langsung ngirim nih ke email gua secara pribadi mungkin ya kan. Oke, jadi tips triknya itu ya. Iya, Terus salah satunya lah. lu masuk tuh ke MNC via LinkedIn, terus interview tahapnya kita lumayan simpel sih di MNC, 2 atau 3 kali lah interview sama tes psikotes dan lain sebagainya. Hingga akhirnya lu masuk nih. Jadi kan lu udah masuk MNC nih via LinkedIn tadi. Boleh dijelasin gak nih job desk lu di kantor itu ngapain aja? Kurang lebih sebagai kreatif TV. Kalau gue kan karena emang masuk ke tim produksi sebagai art director sekaligus tim kreatif. Nah, di situ gue ngerjain banyak sih. Ada sebenarnya ini kalau di TV-TV lain mungkin ada 2 tim ya. Ada Maskom sama
Markom maksudnya. Enggak, Viscom sama apa ya? Pokoknya ada dua gitu lah, ada Viscom atau apa Maskom gitu. Jadi tuh yang satu ngebuat kayak pitching buat PPT-nya segala macam buat ketemu klien, yang satu fokus buat produksinya. Cuma karena di virtual ini kan Kita lebih ke mini team nggak sih? Iya, mini team. Jadi gua sama partner gua itu cuman ngebuat berdua dan kerjain semuanya. Jadi pitching buat klien yang buat PPT, terus juga apa namanya buat opportunity baru, kayak misalnya ada aset-aset secara virtual bisa dikembangin. Terus juga produksinya kayak misal ada syuting apa itu gua juga. Terus ada skrip, ada pembuatan skrip, pembuatan VO juga. Maksudnya kalau teman-teman ya mungkin minta tolong sama teman-teman juga kan, teman-teman juga tahu ya. Terus juga apa namanya kalau misalnya tim-tim dari tim grafis minta bantuan kayak misalnya buat pengerjaan apa namanya back sound-nya, apa namanya suara SFX-nya, terus juga apa namanya misalnya kita buat storyboard kan kayak buat syuting atau buat ya teman-teman grafis juga sih kayak terus juga kadang tektokan pokoknya sama teman-teman produksi lah, ada editor, ada placement gitu. Jadi skill yang dibutuhin semua Adobe minimal harus bisa ya, Adobe Effect. Nah, minimal paham, karena kalau orang nggak paham menurut gua itu pasti pemikirannya terlalu liar, karena seseorang yang udah cukup paham, maksudnya nggak paham banget nggak masalah, nggak maksudnya nggak harus mahir, cuman minimal dia ngerti ini bisa nggak kalau kita buat konsep ini dikembangin dan dibuat secara apa namanya pokoknya secara real, bisa nggak? Kalau kadang kan kalau orang nggak paham itu cuman ini diginiin bisa kali ya kan, padahal prosesnya nggak kayak gitu. Jadi tapi intinya kalau di tim produksi minimal ya skill editing emang harus lah ya, meskipun lo nggak yang di editornya atau apanya di kreatifnya kayak lo, minimal harus bisa kan. Iya, harus paham lah. Tapi kalau gue di tim marketing kita nggak harus bisa ya nggak apa-apa, karena kan skillnya nggak, kita kayak minimal tahu gitu loh. Kayak tim misalkan marketing MS itu singkatannya apa sih? Marketing service atau sales itu kan ya udah itu ada part tersendirinya. Jadi nggak harus di TV bisa editing, tapi kalau bisa itu nilai plus, benar. Oke, sekarang lanjut, tadi udah jelasin job desk lu lumayan banyak dan lumayan kayak penuh gitu loh, kayak crowded gitu loh. Plusnya apa, minusnya apa? Mungkin lu bisa spill ke orang-orang kayak kerja di TV. Ini secara pribadi karena kita ya pengen ngasih tahu aja, ini nggak yang kita bikin citra perusahaan jelek atau apa, kan ini pandangan kita kan. Namanya perusahaan kan nggak ada yang sempurna, benar. Dan nggak semuanya jelek juga gitu. Dari plusnya dulu deh. Kalau plusnya, kalau buat jarak, kalau gue kan karena gue tinggalnya emang dekat di daerah sini juga, jarak ke kantor itu cuma 5 menit jaraknya. Kedua apa ya, teman-temannya masih sepantaran semua. Seru. Teman TV seru. TV tuh seru. Kekeluargaannya dapet. Terus juga apa namanya, karena masih sepantaran jadi mau bercanda, mau serius segala macam masih have fun, kayak di kampus aja lah pokoknya. Bahkan kita ke atasan juga seru sih. Maksudnya santai. Meskipun beda tingkatan atau beda umur, tapi menurut gue enak gitu. Masih nggak kaku lah, nggak kayak perusahaan-perusahaan yang kaku gitu. Terus yang lainnya. Terus ya gaji oke lah, cuman emang standar lah ya. Standar aja lah, standar. Tapi aman gitu, nggak yang perih banget kan. Ya oke lah, maksudnya buat di Jakarta dibilang cukup dah gitu. Cuman kalau lebih enggak. Intinya di TV tuh gajinya kayak orang bilang gede banget, enggak. Cuman lu harus nambah income lo. Iya benar. That's why nanti kita jelasin si plusnya lainnya juga. Udah ada lagi nggak plusnya lainnya nih? Waktu fleksibel kalau di media ini yang penting kerjaan lu beres. Benar. Kalau masalah apa namanya datangnya jam berapa itu kadang ya ketentuan divisi masing-masing, cuma lebih soft sih. Yang kaku banget masalah waktu. Masih bisa ditolerir, cuma kalau buat kerjaan harus clear. Benar. Sama ini sih mungkin namain kayak waktu, bener sih buat lo yang orangnya puyeng dalam artian kayak gue pulang harus jam 5, itu lu nggak cocok di TV. Iya benar. Karena di TV itu bisa malam banget, atau kadang juga nggak malam banget, atau kadang-kadang weekend ditelepon, itu TV banget gitu loh. Atau kita ada piket weekend, atau kita ada tugas tambahan bola dan lain sebagainya, kayak
buat lo yang orangnya kayak tipe Budi dan Ani nih yang kayak Gak masuk bisa. jam 8 dan pulang jam 5 kurang cocok mungkin. Kurang cocok. Ya mungkin kalau kayak gitu lu harusnya daftar PNS. Benar. Karena di kita itu meskipun banyak jam tambahan juga kadang nggak semuanya hektik banget gitu loh. Iya. Jadi ada waktu-waktu kita bisa freelance, Benar. kita bisa apa ya lebih fleksibel lah untuk perizinan karena atasan kita tahu gitu loh. Lu kadang udah capek gitu. Itu enaknya juga ya. Enaknya, nah minusnya. Sekarang minusnya, ayo di-spill lah apa gitu. Minusnya ya itu tadi Yang waktu juga minus juga ya kadang ya. overwork, nggak Overwork. dibayar. Itu Ya. satunya itu parah sih sebenarnya. Tapi bener sih, cuman tapi kalau perusahaan selevel kayak TV nyampe bayar lemburan itu rugi. Karena kita masih lembur. Iya. Iya kan? Cuman kan harusnya minimal ada lah, maksudnya Ya. ketentuan-ketentuan yang apa diharuskan ini Lebih diperhatikan lebih ya. diperhatikan Mungkin lah. ini Bapak. Kalau buat apa namanya? Kalau buat misalnya kayak weekend nih, lu masuk harusnya jangan diganti liburnya, tapi lu bayar aja karena libur pun diganti. Gak make boleh, sense, ya. boleh. Jangan diganti hari ya. Ini Ganti boleh hari. masukan. Masukan, ini masukan. Misalkan nanti Bapak founder mendengarkan keluh kesah, Nah. intinya kita juga berterima kasih lah udah diberikan pekerjaan sama apa ya? Menurut gue di TV itu kita ngerasa tenang gitu loh, nggak yang tiba-tiba di-cut lah kayak karena ya seru aja gitu loh. Sebenarnya kalau itu tergantung divisi. Kalau Iya, bener. ya kalau divisinya kayak sales, belum achieve selama 3 bulan, Ngeri juga ya. itu udah pasti cut. Cuma kan Hmm. karena kita nggak dikejar sama target, kita kan bagian produksinya, bagian marketingnya, kita nggak diharuskan buat achieve target. Jadi tadi yang minus yang kedua karena nggak ada lembur lah ya. Lainnya lagi nih apa nih? Lainnya itu kan lembur gak dibayar, terus apa sih gaji kurang kompetitif dibanding tempat lain. Oke, tapi nggak kompetitif. Terus Cuti? Lu berani? Cuti. Kita ngobrolin cuti. Minusnya di sini cuti itu dihitung cuti bersama, dipotong cuti bersama. Jadi kalau lu nggak punya cuti, ya karena abis di cuti bersamanya itu. Ya, Karena itu cuti juga sih. bersama kan tiap tahun bisa lebih dari 12. Iya benar. Ada minus. Iya, itu masih Itu minusnya sih. kita juga nggak paham undang-undang ya. Jadi Ya. ya udahlah ikutin aja. Ikutin Kayak- aja. Tapi enak kok di TV kalau misalkan lu ada keluarga yang sakit, meninggal atau dan lain sebagainya karena atasannya tadi yang kita jelasin seru dan fleksibel, ya pasti dikasih. Itu juga nilai plus gitu. benar. Terus ada lagi nggak minusnya nih? Udah sih kalau menurut gua Fasilitas juga oke lah ya, tempat oke, nyaman, ada tempat parkir. gym segala macam. Ya itu juga parkir, fasilitas yang oke sih, bersih lagi kan. bersih lagi. Terus sekarang nih, ada tips nggak buat teman-teman yang ngerasa terkait TV gitu loh, kayak menurut lo Harus TV apa gimana? TV kayak ini kan lo orang TV nih, jadi lo ngasih tahu ke mereka gimana nih dari plus minus tadi kayak masukan deh buat mereka atau kira-kira persiapan buat mereka pengen masuk juga gimana? Kalau menurut gua yang harus dipersiapin itu emang pertama punya pengalaman sih. Kalau dia fresh grade nggak apa-apa, banyak loh teman kita fresh grade masuk, gue fresh grade juga masuk MNC. Oh iya, kalau menurut gua kalau nggak tahu ya kalau di bagian tim marketing ya. Kalau gua kan bagian produksi. Iya sih, harus ada pengalaman skill ya. Minimal harus ada pengalaman, mungkin pengalaman secara organisasi atau pengalaman magang, itu kan juga termasuk pengalaman kan. Terus juga yang lebih penting lagi sertifikat sih, karena sertifikat itu menandakan lu pernah mempelajari sesuatu dan lu mendapatkan itu gitu, ngerti kan? Jadi fungsinya sertifikat kayak apa? Sertifikat skill atau Sertifikat pengalaman skill ya. ya, sertifikat Ini skill, untuk yang sertifikat produksi ya, pengalaman, teman-teman. iya. Jadi bisa jadi nilai plus lah buat apa pertimbangan. Ibaratnya gini, lu sama kandidat lain itu nggak ada pembeda, cuman yang jadi pembeda, oh lu sering loh ikut apa kelas ini, kelas itu yang bisa dapat sertifikat. Oke. Nah itu bisa jadi pertimbangan HR buat nilai plusnya gitu. Ajakin dong buat orang-orang kayak yuk masuk TV karena bla bla bla. Coba. Wah, Menurut lo kayak kalau yang masih ragu sama TV ini loh TV. Kalau kalian nih mau masuk TV, menurut gua lu pastiin dulu mental lu kuat karena apalagi di produksi ya. Di Yeah. produksi itu kalau kerja ya kerja, maksudnya kalau walaupun gimana pun kalau ada kesalahan lu mungkin bisa dianjing-anjingin, ditolol-tololin. Dan lo harus kreatif. Tapi Iya, kerja di TV itu menurut gue harus kreatif. Iya, kerja di TV itu harus kreatif karena nggak menutup kemungkinan
kita itu tetap harus munculin ide-ide baru sih. Benar, Jadi benar. pokoknya kalau lu mau masuk TV lu harus kreatif, harus tahan banting, terus juga harus terima kalau overwork. Karena di TV jarang banget ya ada yang overwork dibayar kalau menurut gua ya. Gua sih nggak tahu secara ininya, cuman kalau menurut gua kayak gitu sih. Diperhatikan lagi lah ya. Diperhatikan, Dipikir-pikir tapi enak-enak aja kok. Iya kan, tapi Enjoy. kalau mau yang fleksibel, teman-temannya sepantaran, cocok banget masuk ketemu TV. artis, Ketemu banyak artis. konser, acara Iya, idol ada, Bisa nonton gratis. Iya. Itu aksesnya enaknya. aman lah. Benar. Kita tunggu di sini. Oke. Oke, thank you bye for coming. Oke. Semoga nanti sharing session ini bisa seenggaknya Membantu lah. jadi sudut pandang baru buat orang-orang terkait dunia TV. Ini sekali lagi ini dari sudut pandang kita ya. Setiap divisi, setiap TV lain juga pasti beda gitu loh. Thank you udah datang dan semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.